pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Dinek, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan-rekan Dewan Guru yang ada di SD Negeri 3 Dinek. Izin saya ingin menyampaikan permintaan terima kasih banyak Bapak Ibu untuk bisa hadir mengikuti diskusi pada pagi hari ini yang nantinya akan berguna bagi sekolah kita Bapak Ibu. Dan ini harus kita terapkan, nanti akan kita pantau, memantau kita nanti Bapak Ibu. Nah, ini kita sekarang lanjut ke budaya positif Bapak Ibu. Dari budaya positif ini nanti kita akan memberikan pelajaran-pelajaran kepada murid dengan karakter yang baik, yang dimana karakter itu sebenarnya sudah kita laksanakan di sekolah kita, namun kita belum sadar. Yang pertama adalah kebiasaan 5S. Tahu Bapak Ibu 5S apa? Senyum, salam, sopan, santun, sapa. Udah pernah kita lakukan Bapak Ibu. Jadi di sekolah kita ini sebenarnya budaya anaknya luar biasa Bapak Ibu. Saya sudah akui itu. Cuma kita belum merasa mengakuinya. Yang kedua, kita sudah pernah melakukan, yaitu namanya baca Yasin hari Jumat Bapak Ibu. Ini bagian dari budaya positif sebenarnya, ya, untuk di bidang keagamaan. Dan selanjutnya ada lagi yang pernah kita lakukan Bapak Ibu adalah tidak terus menghakimi siswa. Itu nanti kita pelajari Bapak Ibu dan harus kita tekankan di sini. Selanjutnya Bu, ya, untuk ada capaian khusus dan capaian umum. Untuk langsung ke capaian khusus Bapak Ibu, langsung yang pertama kita mendemonstrasikan pemahaman CGT mengenal konsep budaya positif, ya. Yang di dalamnya itu budaya positif itu ada 5 kebutuhan dasar dan 5 posisi konstruktif dari segi 3 restitusi yang ada nanti akan kita pelajari ke depan. Selanjutnya adalah menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Ya, di dalam ini kita sudah melaksanakan ekosistem tersebut Bapak Ibu, karena pada setiap masuk anak murid sekolah gerbang selalu kita tegur jadi anak-anak merasa aman tanpa ada kegundahan hati kita, anak-anak akan kemana-mana. Alhamdulillah dari kita ini Bapak Ibu disiplin positifnya yang sangat kita banggakan. Ya, selanjutnya Bu Rina. Nah, pertanyaan pemantik sama seperti TGP yang tadi Bapak Ibu Bu Maini, ya. Karena Bu Maini tadi sudah mewakili saya, ya, bagaimana kita langsung aja ya Bapak Ibu, ya. Setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak, ya. Jadi kita bisa mulai di sini. Siapa yang bisa Bapak Ibu memberikan tanggapannya? Apakah setuju untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ayo. Oke, terima kasih untuk Pak Ayu. Di sini kan ditanya apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya hukuman itu tidak bisa
dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, misalnya siswa itu selalu mendapatkan penghargaan. Dari situ siswa lain mencoba untuk mendapatkan juga penghargaannya dan motivasi tadi. Itu saja Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, memang Bapak Ibu kalau sekali ngomong tepat, jelas, lancar dan mudah hebat. Ya, oke, saya perkuat lagi Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak sebenarnya ini tergantung, Bapak Ibu, ya. Tergantung pada hukumannya. Kalau hukumannya adalah kalau misalnya memberatkan seperti kena tergantung fisik, itu saya rasa kita semua tidak boleh melakukannya Bapak Ibu. Walaupun fisiknya ada secara langsung, ada tidak langsung. Seperti tidak langsung Bapak Ibu, seperti kita menyuruh keliling lapangan selama 10 kali, membuat anak kakinya henti itu sakit, gitu, kan? Jadi proses belajar mengajar dan pemikirannya menjadi terganggu. Selanjutnya adalah kemudian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, ini tentunya kita harus setuju Bapak Ibu, ya, karena betul-betul hukuman yang membuat hal-hal positif ini seperti ini yang harus kita lakukan. Tidak lagi harus kerja, push up dan lain sebagainya Bapak Ibu. Karena di kurikulum mereka kita ini dilarang melakukan itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi pembelajaran anak. Di dalam memberi penghargaan ini Bapak Ibu, itu membuat anak menjadi kebiasaan. Apa yang kita suruh nantinya dia mengharapkan adalah hadiah dari kita. Dan itu nanti mengikuti sampai dia dewasa. Itu dampak buruknya Bapak Ibu. Karena dia tidak mengerjakan dengan aktivitas dengan hatinya. Nah, itu sekarang tidak lagi diperbolehkan Bapak Ibu. Yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu nanti kita akan membahas, yaitu apa yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif Bapak Ibu, yaitu menumbuhkan disiplin positif, menumbuhkan disiplin yang didorong bagi anak tanpa hukuman dengan hadiah. Contohnya adalah berpakaiannya rapi, ya Bapak Ibu. Misalnya selalu mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah. Lalu selanjutnya adalah selalu mengikuti seragam yang ada di sekolah. Itu namanya disiplin positif, ya. Lalu nilai kebijakan universal, di mana seperti apa itu Bapak Ibu, seperti keadilan, tanggung jawab, rasa syukur, dan berprinsip dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu, karena kita sudah dari menjelaskan, alangkah baiknya kita merefleksi video Bapak Ibu. Nanti saya minta tanggapannya video ini Bapak Ibu. Selamat menikmati.
Pak, bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Gimana? Sekarang kalian berdua berdiri dan hormat di depan bendera. Lain kali kalau kamu nggak percaya PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, karena saya tidak mati kita. Aku jago kok. Ya terus kenapa? Tidak ada. Dan juga tidak ada. Tapi temanku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah gagal. Iya, dia lebih jago daripada aku. Hebat, mengerjain beneran aja tapi itu. Apa yang masih bisa? Aku harus berubah. Gak boleh kayak gitu. Nah, tadi video yang kita lihat Bapak Ibu, saya meminta tanggapannya satu kedua orang, apa yang kita lihat, apa yang kita dapat dari video tersebut. Coba siapa mau bertanya mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita lihat di video barusan kita, itu anak didik kita mendapat hukuman dikarenakan tidak mengerjakan PR. Sebenarnya kita di dalam kelas kebanyakan sekolah kita memang ada banyak ketika kita menyuruh mengerjakan PR, kebanyakan tidak mengerjakan PR. Alangkah baiknya ketika kita kasih hukuman, jangan hukuman yang membuat anak trauma, seperti menghadap dia hormat yang bendera panas-panasan. Itu hukuman yang tidak boleh lagi pada kurikulum Merdeka Mengajar. Hukuman-hukuman yang seperti itu harus dihapuskan. Hukuman yang mendidik yang harus kita berikan, seperti di pendidikan agama Islam pasal pendek, kemudian dulu membaca praktek salat dan lain sebagainya. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kali terlebih terhapus kepada Ibu Indra. Nah, itu video singkat tadi adalah menggambarkan murid yang kurang disiplin waktu, yang sebenarnya di ujung akhirnya dia tersadarkan oleh para temannya, sehingga dia akan memberikan dampak positif ke depannya dengan berubah sebenarnya, karena ada temannya tadi dihukum. Padahal temannya tadi bila berkorban dari temannya yang lain, padahal dia menjaga PR. Jadi intinya di sini nilai-nilai yang diambilnya adalah kesetiakawanannya ada. Lalu yang kedua adalah perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang dimana ilusi guru mengontrol murid ini yang dimaksud adalah kita sadar untuk berbuat sesuatu walaupun kadang murid itu nggak mau melakukannya. Ya, kita dapat menyarankan murid untuk berbuat sesuatu walaupun terkadang murid itu tidak mau melakukannya.
tidak, besok kamu membersihkan WC, ada 10 WC kamu bersihkan semua. Padahal di dalam diri anak itu tidak mau dia seperti itu, Bapak Ibu. Dia ingin bagaimana kita memberikan saran kepada dia apa jadinya kalau tidak mengerjakan PR di rumah. Yang kedua adalah ilusi bahwa politik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu adalah menggunakan kritik tidak dianjurkan mengontrol anak murid Bapak Ibu. Bahkan menggunakan kritik bisa membuat anak murid menjadi karakter yang gagal. Setidaknya kita tidak langsung mengkritik, kita tanyakan terlebih dahulu apa yang terjadi, mengapa dia lakukan hal yang sedemikian. Kemungkinan bisa ada anak yang terlambat, itu tidak harus kita hukum Bapak Ibu, kita tanyakan dulu. Mungkin dia terlambat karena kehujanan, mungkin dia terlambat karena sepatunya robek ya di tengah jalan. Jadi jangan dulu kita menghakimi Bapak Ibu, kita tanyakan terlebih dahulu, lalu kita ambil tindakannya, lalu kita ambil saran untuk pada dia. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, yang pertama stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol pilihannya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Jadi intinya Bapak Ibu di sini suatu kontrol yang ada di dalam diri kita tidak bisa diambil kontrolnya oleh orang lain. Kendalinya ada dalam kita. Kita mau membawa kemana pada kita itu nanti kita akan memberikan dampak kendali pada tubuh kita. Yang selanjutnya tubuh apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplin yaitu aksara belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, murid-murid suatu dan suatu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah untuk menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Intinya disiplin ini adalah membuat suatu mematuhi suatu peraturan yang sudah kita laksanakan, sudah kita perbuat. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini terdiri dari yaitu setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua dengan meningkatkan nilai kebajikan yang ini maka motivasi prinsipnya akan terbangun. Lalu yang ketiga adalah nilai kebajikan yang dicapai oleh seorang Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang dimana di sini adalah mandiri. Yang dimaksudkan mandiri di sini adalah siswa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri dalam memotivasi pembelajaran ke depan. Kedua adalah bernalar kritis. Siswa di sini diharapkan mampu untuk mengevaluasi dan menganalisis masalah-masalah yang akan dihadapinya untuk ke depan nantinya. Lalu selanjutnya adalah berkebinekaan global, di mana nanti wawasan di sini adalah siswa dapat bisa melaksanakan budaya-budaya atau menghargai budaya positif orang lain seperti menghargai orang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Lanjut bergotong royong. Ya, selanjutnya di dalam pelajaran yaitu eksplorasi konsep pembelajaran dua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Silakan Bapak Ibu. Ya,
Tadi dari motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi eksternal, lalu sama motivasi internal. Ya, yang pertama untuk motivasi eksternal itu adalah untuk di luar dalam diri, Bapak Ibu maksudnya. Yang pertama untuk menghindari kejangan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pertanyaan-pertanyaan yang timbul adalah pertanyaan yang dari luar dari dirinya. Yang pertama adalah yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Pertanyaan yang munculnya bisa kita buat, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Motivasi tenangnya yaitu saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, Bapak Ibu mohon diberi tanggapannya. Bagi Bapak Ibu, motivasi eksternal itu sama motivasi internal itu apa perbedaannya? Bisakah kita tanggapannya, Bapak Ibu? Menurut saya perbedaan motivasi eksternal dan internal. Kalau eksternal itu lebih ke motivasi luar. Nah, ada dorongan dari luar. Misalnya seperti contoh nomor 2 mendapatkan imbalan dari orang lain. Ada motivasi yang terdapat di luar gitu, yang berasal dari luar. Nanti kalau saya sudah mengerjakan ini, apa yang saya dapatkan? Nah, jadi itu motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal lebih ke dorongan yang ada dari dalam diri sendiri. Nah, jadi seperti contoh nomor 3, pertanyaan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi lebih ke faktor diri sendiri. Itu yang menjadi motivasi internal. Itu menurut saya. Terima kasih untuk kewajiban tepuk tangan dulu untuk kewajiban tadi. Ya, selanjutnya ya untuk beberapa waktu silakan saya berikutnya. Ya, ini merdeka. Dari Ki Hajar Dewantara, sang pemikiran Indonesia, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat pemerintah diri sendiri. Selanjutnya Bapak. Ya, ada di sini juga dihukum oleh penghargaan, di mana penghargaan ini ada 5 kategori, yang dimana adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ini, anak diberikan suatu kegiatan aktivitas yang dimana dia akan mengharapkan sesuatu untuk dia mendapatkan hasilnya. Ya, misalnya adalah kalau kamu juara ranking 1, Bapak akan memberikan kamu sepeda misalnya. Itu sebenarnya tidak baik Bapak Ibu. Atau juga yang nomor 2 adalah penghargaan menghukum. Di penghargaan menghukum Bapak Ibu, kita langsung menghukum anak-anak tanpa ada langsung kita tanyakan apa penyebabnya. Jadi dari nomor 1 dan nomor 2 Bapak Ibu, saya minta sekali Bapak Ibu berikan satu contoh aja dari yang pengaruh jangka pendek dan jangka panjang atau penghargaan menghukum. Bisa Bapak Ibu tanggapi? Satu contoh aja buat anak-anak murid. Ibu pasti hari ini sekali. Ibu, silakan. Ayo, ada lagi tanggapi.
udah bagus. Untuk yang pertama misalnya keterlambatan siswa. Nah, dengan dia terlambat setiap hari, itu kan berefek pada jangka panjang. Ya, jangka panjang dia. Kenapa? Berlarut-larut dia akan mengefekkan yang tidak baik. Nah, kemudian kalau dia untuk jangka pendek, kamu mungkin baru jangka pendek. Artinya ketika dia disuruh dari ada lama-lama dia gitu. Mungkin itu juga mungkin ya kita paham. Ya, terima kasih untuk Bu Hani dan kalian semua dulu banyak semua sudah sekali. Ya. Selanjutnya adalah penghargaan yang mengurangi ketepatan, di mana penghargaan ini dilakukan seolah-olah tanpa langsung dengan ucapan, langsung dengan ucapan dengan ingin-ingin yang akan diberikan. Misal saya dulu adalah ikuti sekali kamu nanti kamu harus juara. Jadi anak-anak itu akan menuntut dia harus juara, begitu Bapak Ibu. Dia menuntut juara padahal nilainya masih rendah. Jadi ini penghargaan ini yang sebenarnya untuk kita hindari. Selanjutnya, Ibu, selanjutnya. Nah, bentuk program membagikan aplikasi dalam memberikan aplikasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, lalu beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Artinya apa? Setiap kita memberikan pengakuan antara individu per individu antara murid tersebut, kita harus mengetahui, kita memberikan secara khusus kepadanya pengakuannya untuk bagaimana? Untuk supaya tidak menyakiti teman-teman yang lain. Misal, saya contohkan sini, Pak Nailul orangnya sangat pintar sekali. Pak Nailul harus menjadi juara 1. Yang melalui hanya mendengar, kita yang mendengar pasti ada salah satu yang kita merasa aku itu hebat. Aku lebih hebat dari Pak Nailul. Kenapa Pak Nailul yang juara 1? Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi ada yang sakiti dari teman-teman yang lain. Jadi kita harus memberikan pengakuan kepada murid itu secara bergantian atau lebih baik secara pribadi atau secara khusus. Selanjutnya, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pada pembuka adalah bisa kalimatnya kemarin saya perhatikan nilai kebajikan yang kita ambil rasa empati besar sekali. Ambil situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita ambil kalimat kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh berarti salah satu contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, saya jelaskan sebenarnya Bapak Ibu, dia tidak mengambang materi kita. Hukuman ini adalah sifatnya langsung memaksa, langsung tiba-tiba Bapak Ibu. Misal ada anak yang langsung datang di depan kita, langsung kita hukum. Itu namanya hukuman. Yang kecuali yang tiba-tiba ya langsung. Kalau konsekuensi ini Bapak Ibu ada kesepakatan terlebih dahulu antara kita dan murid. Namun murid itu melanggar kesepakatan tersebut. Itu konsekuensi. Kalau hukuman ini kita tuh secara langsung, misal itu ada anak nakal, ya nakal langsung kita hukum, kamu itu sepertinya masuk duri. Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan. Nomor 1 Bapak Ibu mencatat 100 kali dalam buku melihat saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Tidak konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu
Yang kedua adalah melindungi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Gak konsekuensi main. Hukuman iya. Yang ketiga diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau hukuman semua? Ini hukuman, konsekuensi. Oh ya, wajiblah hukuman atau konsekuensi? Wajiblah hukuman ya? Oh, konsekuensi. Nanti saya jelaskan kembali nanti ada hukuman dan konsekuensinya. Yang selanjutnya adalah memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi enggak tuh? Konsekuensi. Iya. Ingat ya, Bel, kalau hukuman bersifat sekarang langsung. Kalau konsekuensi bersifat secara ada kesepakatan. Bisa aku sama ibu ini. Ibu kalau nggak datang ke sekolah besok awas ya. Nah, bisa begitu. Konsekuensi yang begitu. Ya. Itu ada kesepakatan kedua ini. Terus besok ibu ini nggak ke sekolah, nanti ibu ini menerima hukuman, gitu ya. Nah, kita lihat ini jawabannya Bapak Ibu. Nah, ini dulu jawabannya. Nomor 1 adalah hukuman, dan hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Ada pertanyaan di sini Bapak Ibu? Ya, mulai Nina. Sedikit saya ingin bertanya tentang terdapat sama sekali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat atau seluruh bukan hanya kata saya tidak akan terlambat lagi atau dalam menulis beberapa paragraf apakah tidak menimbulkan efek? Jadi gini, dengan kita menulis kan kalau saya rasa ya, efeknya tuh ada sedikit positifnya. Dengan dia menulis bisa jadi tulisannya dari jelek, jadi yang dari awal buruk jadi lebih rapi. Akan tidak ada nilai sedikit positif. Apakah ini tidak sedikit agak dipertimbangkan dalam kalimat hukuman dan konsekuensi tersebut? Ya, terima kasih Mbak Marina, semangat sekali. Yang pertama tadi yang saja mencatat 1 kali di dalam buku dan kalimat. Ingat yang tadi pelajaran untuk nanti apa tadi yang tentang nilai-nilai cara penghukum perkataan tadi tolong disampaikan dengan Bapak Ibu karena kita ini membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tadi ingat secara langsung. Tiba-tiba ini dalam konteks di sini tiba-tiba ada anak yang tidak melakukan mengerjakan PR mungkin Bapak Ibu karena kemarin sudah diberitahu kepada gurunya makanya langsung mungkin Bapak Ibu ya. Oke, boleh selanjutnya Bapak Ibu. Ya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Yang kedua adalah membuat anak sakit, risiko berarti untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Perbedaan hukum yang ketiga adalah anak memiliki disiplinan bagi hukuman. Yang selanjutnya adalah stimulus dan tanggapan itu konsekuensi. Selanjutnya boleh ya. Nah, ini yang kita bahas dan inti masalahnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ini yang tadi kita bahas tentang yang pertama tadi yang saya ceritakan tentang sisi positif. Pada restitusi ini kita tidak boleh langsung menghukum pada murid, tapi kita memberikan pertanyaan yang efektif untuk bisa mengembangkan rasa kebersalahannya. Oke, nanti di restitusi ini ada contoh juga Bapak Ibu.
Sebentar ya Ibu. Apa yang tadi? Ya ini dari apa? Satu keluarga. Maka ada videonya. Lihat. Bahkan berat-beratnya itu nanti saya kita tanggapannya. Nah, dari tanggapan video tersebut, bagaimana tanggapan Ibu jadi seorang guru yang ada di video tersebut? Apa yang dilakukannya ketika tadi anak membuang sampah sembarangan? Bisa ditanggapi Bapak Ibu? Mungkin Bu Fadilah dulu. Dari kita lihat video tadi, anak-anak membuang sampah sembarangan, tetapi gurunya melihat kelakuan anak tersebut. Kalau menurut saya, gurunya sangat menjaga kebersihan, sehingga anak itu dipanggil sampai
Mengapa kita itu memiliki peraturan harus menggunakan helm jika kita bawa kereta? Untuk apa? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Lalu yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan 3M? Masker, cuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Iya, untuk menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti peraturan bapaknya? Iya, supaya jangan ketinggalan. Alhamdulillah, jangan. Biasanya adalah budaya positif terdiri dari lingkungan positif, ya, keyakinan keras dan peraturan keras. Kita harus membedakan dulu mana keyakinan keras sama peraturan keras. Tanggapan lagi Bapak Ibu yang membedakan keyakinan keras sama peraturan keras menurut Bapak Ibu tadi apa? Yang belum pernah ya? Kalau peraturan kelas kan biasanya kita kesepakatan untuk sebelum belajar di kelas ya. Misalnya, kita belajar hari ini tidak boleh yang pertama adalah pengisi. Misal. Kedua, tidak boleh kalian berbicara saat bapak ngomong. Misal. Yang ketiga, jangan ketawa. Karena dia bapak adik ketawa, mungkin gitu kan? Itu namanya peraturan-peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas adalah sesuatu yang sudah direncanakan selama lama, Bapak Ibu. Memang sudah keyakinan kelas saya kasih lima itu adalah keyakinan kelasnya adalah supaya membersihkan selalu ruangan kelas pada setiap hari seperti daftar tiket dan apa dan lain sebagainya. Bisa Bapak Ibu tanggapi contoh dari keyakinan kelas sama peraturan kelas? Bisa? Ayo bukan ini loh. Bisa. Alhamdulillah. Berani bisa. Ya, sebenarnya kita belum masuk ke slide ini, bukan buatannya nanti jangan itu. Ya. Tapi nggak apa-apa karena udah kita masuk ke slide ini jadi nampak tadi perbedaannya. Oke, lanjut ya. Sebenarnya ini ya bentuk kesepakatan kelas. Seharusnya dari sini ke depan Bapak Ibu guru untuk bisa membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Sangat berguna, Bapak Ibu. Sangat berguna membuat murid itu menjadi orang yang taat pada peraturan. Juga keyakinan kelas ini sudah disampaikan sama Bu Dewi. Selanjutnya, biar enggak kemana-mana. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu ada hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Ada penjelasannya. Hormat itu adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Pada bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Selanjutnya adalah diterima dan dimiliki. Umumnya meyakini bahwa sangat penting untuk merasa terima pada suatu kelompok, saling peduli atau dengan yang lain. Selanjutnya, nah, di sini ada perbedaan antara peraturan sama keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu adalah tanggung nyawa. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian menghormati orang lain. Itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Selanjutnya melihat
pemantau, dan manajer. Nah, seperti yang contoh guru berbuat, kalau hukumnya yaitu menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir, itu adalah sifat penghukum. Pembuat merasa bersalah itu berceramah mengatakannya seharusnya ibu kecewa. Yang ketiga, kepada membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan untuk mundur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misal Bapak Ibu, contohnya ada contoh. Nanti saya tanyakan apa cerita tersebut, termasuk poin-poin pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer, atau penghukum. Misal contohnya begini, Pak Riko datang tepat waktu. Bisa Bapak Ibu datang ke tepat waktu, langsung masuk ke kelas, memulai pembelajaran, membuat keyakinan kelasnya, membuat orang kelasnya. Ada satu murid yang tidak datang, atau terlambat ke sekolah, yang pembelajaran sudah 15 menit. Pak Riko langsung mengukurnya dengan stop jam. Pak Riko di sini termasuk posisi kontrol apa? Ayo, kurang ini? Penghukum. Ya, kalau Pak Riko misalnya datang dengan terlambat, langsung jadi ke Pak Riko bilang, Pak Riko juga pernah dulu terlambat, tapi Pak Riko adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut dengan bangun tepat waktu dan pergi sekolah tepat waktu. Itu Pak Riko ambil posisi mana Ibu? Ambil posisi mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer? Teman. Selanjutnya apa Ibu? Nah, pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan pembuat merasa bersalah? Pernyataan nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sifatnya sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, itu sifatnya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan 3 bintang hari ini? Sifatnya apa itu Bapak Ibu? Pemantau. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sifatnya manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Sifatnya iya. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui mana penghukum, mana posisi jadi teman, manajer, pemantau, dan lain sebagainya. Bisa Bapak Ibu? Mainan. Baik.
Hapsi sudah istirahat? Sudah teman. Sudah, ya. Hapsi tahu tidak kenapa Pak Guru panggil ke sini? Sudah tahu. Ya. Hapsi tadi berangkat ke sekolahnya jam berapa? Jam 7:15. Sekolah kita maksudnya jam berapa? Jam 7. Artinya Hapsi ini datang ke sekolahnya tepat waktu atau terlambat? Terlambat. Ya. Terlambat ini perbuatan yang baik atau tidak baik sih? Tidak baik ya. Perbuatan yang salah terlambat itu ya. Baik. Setiap manusia sini pasti pernah berbuat kesalahan. Kamu semua ini udah baik dari waktunya terlambat saat menghadiri sebuah acara. Tapi di sini Pak Hendra bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu Hapsi untuk mencari solusi terhadap masalah terlambat Hapsi datang ke sekolah. Hapsi pasti punya alasan kenapa terlambat datang ke sekolah. Coba cerita sama Pak Hendra. Tidurnya mana? Jam berapa tidurnya? Jam 9. Itu belajar atau ngapain? Nonton TV sama main handphone. Akhirnya nanti minum malaman, kamunya kesiangan. Betul. Baik. Hapsi masih ingat dengan kesempatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat pada pertemuan lalu? Masih ingat? Apa itu? Disiplin dan tepat waktu. Hapsi yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita. Hapsi yakinnya dan itu yakin. Baik. Sekarang apa yang harus Hapsi lakukan supaya Hapsi itu datang ke sekolahnya tidak terlambat, bisa tepat waktu dan disiplin? Tidur lebih awal. Ya, terus apa lagi nih? Masalah. Oke, tidur lebih awalnya jam berapa? Jam 8. Kalau sebelumnya jam 9, sekarang jam 8. Oke, kemudian apa tadi? Masalah. Baik. Masalahnya sebelum sholat subuh supaya Hapsi juga bisa melaksanakan sholat subuh. Oke, Hapsi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mulai hari ini. Baik, berarti mulai hari ini Hapsi akan melakukan perubahan itu untuk menjadi lebih baik, menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu. Hapsi bisa? Oke, tos dulu. Hapsi pasti bisa menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Hapsi. Oke, pertanyaannya Bapak Ibu sebentar untuk tanggapan, siapa yang bisa memberikan tanggapan untuk video yang baru kita buka tadi? Ini ketika saya langsung ngasih ini langsung ya, langsung mau ya. Udah main ini dulu. Jangan langsung kita menyelesaikannya di depan umum, tapi kita panggil dia secara pribadi, kita tanya permasalahannya apa. Karena kadang-kadang ada siswa yang merasa mempunyai masalah yang tidak berani dia ungkapkan. Apabila kita panggil secara pribadi, kita tanya perlahan apa masalah yang dia hadapi, mungkin nanti akan ada solusi dari kita sebagai guru. Itulah nanti bisa kita kaitkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Mungkin seperti itu apa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas dulu Bu ini. Ya. Semua yang dikatakan Bu ini itu betul ya, karena tadi guru adalah posisi dari manajer yang untuk mencari tahu kesalahannya dan murid itu adalah merasa dirinya pun akan bersalah. Ya. Selanjutnya dari tiga institusi ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas yang sudah dicontohkan di video tadi. Selanjutnya Bu.
Nah, dalam menstabilkan identitas, guru berkata perbuatan salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Ya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kalau ada anak-anak yang berkelahi, kita tidak langsung menghukum, tapi kita tanyakan terlebih dahulu, bukan mencari masalah, tapi memperbaiki masalah. Selanjutnya yaitu validasi kebutuhannya, yaitu guru berkata kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, ini pertanyaan yang untuk validasi kebutuhan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, dengan contoh adalah apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita. Nah, apa nilai apa yang kita sepakati? Keyakinan kelas seperti apa yang pernah kita perbuat dan kita yakini. Ini adalah menanyakan keyakinan. Selanjutnya, dari intervensi 30 detik, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Lalu pertanyaannya adalah apakah saat kamu sedang jadi orang